I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Tips sukses belajar di perguruan tinggi. Untuk bisa sukses belajar di perguruan tinggi, mahasiswa harus memiliki skill. Apa saja sih skill yang harus dimiliki mahasiswa untuk menunjang performance-nya? 5 skill dasar yang dibutuhkan mahasiswa. Yang pertama, berani mengeksplor. Apalagi kalau itu adalah sesuatu yang baru dalam perjalanan bertumbuhnya kita. Jangan sampai kita menjadi ikan yang besar di dalam akuarium yang kecil. Ini waktunya kita mengeksplor hal-hal lain, bidang lain, atau sekedar melakukannya dengan cara lain. Karena saat kita keluar dari zona nyaman atau memperluas zona nyaman, maka dari situ kita akan belajar hal baru. Dan saat kita belajar hal baru, itu tanda bahwa kita sedang bertumbuh. Yang kedua, konsisten dengan prosesnya. Seseorang yang konsisten akan sampai duluan ke garis finish daripada orang yang optimis namun tidak konsisten dengan apa yang ia kerjakan. Nah, dalam perjalanan kita sebagai mahasiswa untuk mengejar target, tentu naik turunnya semangat akan terjadi. Dan percaya deh kalau itu adalah hal yang wajar. Konsisten ini membuat dan memaksa kita untuk tetap bergerak dan berusaha. Meski mungkin usaha yang kita lakukan kecil, namun bukankah dengan tetap berupaya dan mengupayakan, berusaha dan mengusahakan, maka dengan sendirinya akan membuat kita berpindah dari satu titik ke titik selanjutnya. Yang harapan kita semua adalah ke arah yang lebih baik, mendekati target dan cita-cita kita. Yang ketiga, mau beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Kita harus tetap adaptif dan relate terhadap lingkungan mulai dari apa yang sedang dibicarakan, strategi yang digunakan, cara yang kita pakai adalah sebuah keharusan. Salah satu cara agar kita tetap relate dan adaptif tentunya adalah dengan mengikuti organisasi atau ikut komunitas. Ikut dalam perbincangan baik intra maupun ekstra kampus. Karena ketika kita ikut sebuah komunitas, kita akan terikat dengan tanggung jawab yang memaksa diri kita untuk bertemu dan menemukan masalah. Dan dari masalah ini, kita dapat berproses untuk menemukan solusi. Hingga kita mempunyai kemampuan bersosialisasi yang tinggi dengan perubahan yang terjadi. Yang keempat, beretitude. Kata orang bijak, adab lebih tinggi daripada ilmu. Mereka yang berilmu tapi tidak punya attitude, maka besar kemungkinan akan mudah untuk membohongi dan membodohi orang lain. Saat ia mendapatkan amanah dan saat ia mendapatkan tanggung jawab yang lebih. Masa mahasiswa adalah masa terbaik dalam pembentukan karakter untuk membentuk attitude dan moral yang berlandaskan value atau kebiasaan. 5 tahap untuk membentuknya adalah dengan pikiran, perkataan, perbuatan, habit yang pada akhirnya akan mengkristal menjadi sebuah karakter. Dan yang terakhir adalah social empathy, atau bahasa lainnya adalah kemampuan merasa apa yang orang lain rasa dan menempatkan pada posisi orang lain. Salah satu fungsi mahasiswa adalah menjadi kontrol sosial. Suara mahasiswa banyak ditunggu bukan hanya dari kalangan mahasiswa, tetapi juga masyarakat Indonesia. Di balik anyaman alma mater kita, bukan hanya harapan orang tua yang ada di sana, melainkan harapan rakyat Indonesia juga terselip di sana. Wajar sekali jika setiap perubahan besar yang terjadi di dunia ini selalu ada anak muda di belakangnya. Dan cara terbaik untuk melatih sosial empati adalah segera ambil tanggung jawab dan putuskan untuk menjadi bagian dari perubahan, minimal untuk kita sendiri, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang yang kita sayangi, untuk keluarga, untuk teman, dan akhirnya kita bisa mengatakan untuk Indonesia.